Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aminah, NPM 1912 angka 914. Di sini saya akan menjelaskan di bab 1 tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Jadi di saat bangsa Arab terbelenggu dalam kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul yang berasal dari suku Quraisy yang bernama Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad sebagai rasulnya untuk menjalankan misi penyebaran Islam, membebaskan masyarakat Arab khususnya dan seluruh manusia pada umumnya dari kesesatan yang selama ini menyelimuti mereka. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad untuk menyelamatkan para kaum manusia yang banyak menemui kesesatan. Kemudian tentang riwayat Nabi Muhammad SAW, menjelang kelahiran Nabi Muhammad terjadi suatu peristiwa besar yang tercatat dalam sejarah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Peristiwa tersebut adalah terjadinya invasi dari Abrahah, seorang gubernur Romawi Kristen yang berkuasa di Yaman, dan pasukan yang mengendarai gajah. Invasi ini bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Namun keinginan Arabah tersebut gagal. Beliau tiba di dekat Ka'bah. Rombongan Abrahah dilempari batu api oleh pasukan burung yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun kejadian peristiwa tersebut disebut tahun gajah atau Amul Anfil. Peristiwa ini sebagaimana dikisahkan dalam surah Al-Fil ayat 1-5, pada saat itulah Nabi Muhammad lahir ke dunia. Karena itulah jadi digelari tahun gajah, karena pas bertepatan dengan kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW beliau terlahir ke dunia itu dalam keadaan yatim. Saat masih bayi, Nabi Muhammad SAW diasuh kepada Halimatus Sa'diyah yang berasal dari Bani Sa'ad. Diasuh dan dibesarkan di perkampungan Bani Sa'ad hingga usia 5 tahun. Ketika Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya mengajak untuk berziarah ke makam ayahnya, yaitu di Madinah. Namun sepulang dari berziarah, sang ibu menderita sakit dan akhirnya wafat di sebuah desa yang bernama Abwa. Ia pun diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Kakeknya adalah pemuka Quraisy yang disegani. Nabi Muhammad mendapatkan kasih sayang dan perhatian besar dari sang kakek. Tapi sayang hanya 2 tahun beliau diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Selanjutnya Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, sampai remaja. Jadi Abu Thalib ini hidup miskin dan memiliki banyak anak. Untuk meringankan beban sang paman, Nabi Muhammad SAW menjadi pengembala kambing milik seorang penduduk Mekah. Sebagai pengembala, pekerjaan beliau adalah menggiring ternak untuk mencari makan di padang rumput liar di gurun pasir. Di gurun pasir beliau menghayati arti kehidupan, kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab. Hal itulah yang menjadikannya lebih matang daripada usianya. Usia beliau masih sangat muda, tapi pikiran beliau lebih dewasa. Semenjak kecil beliau terkenal sebagai anak yang jujur dan tidak pernah berbohong, sehingga penduduk Mekah memberi julukan Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Jadi pada usia 12 tahun Nabi Muhammad tadi diajak oleh pamannya untuk ikut dalam perjalanan berdagang di negeri Syam. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syariah besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, yaitu Bukhaira, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami," kata pendeta tadi.
Bukhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bahwa ia kembali ke Mekah. Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Jadi pada usia Nabi Muhammad 12 tahun, diajak pamannya untuk ikut dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Kemudian pas umur beliau 25 tahun mencoba untuk membuka usaha sendiri. Tidak lagi mengikuti pamannya. Beliau mengambil barang dagangan dari seorang janda yang kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid. Nah, beliau ini memasarkan sampai ke negeri Syam ditemani oleh pembantu laki-laki Khadijah yang bernama Maisyarah. Dalam berdagang beliau sangat jujur dan membenci kecurangan. Beliau tidak pernah mengambil keuntungan yang terlalu besar. Beliau selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Beliau disukai pelanggan dan mendapat banyak keuntungan. Saat pulang ke Mekah, Khadijah tadi heran karena keuntungan yang didapatkan sangat besar, berbeda dengan ketika dagangannya dibawa oleh orang lain. Maisyarah lalu menceritakan tentang perilaku Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Jadi hal itulah yang membuat Khadijah tertarik dan ingin mempersunting Nabi Muhammad SAW. Diutus saudarinya bernama Nufaisah binti Munya untuk menanyakan kesanggupan Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah. Dan Nabi pun bersedia menikah dengan Khadijah ketika Nabi Muhammad umur 25 tahun dan ketika itu umur Khadijah 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad hampir mencapai 40 tahun, sering berkhalawat atau menyendiri di suatu tempat yang jauh dari keramaian, yaitu Gua Hira. Kemudian tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad. Nah, jadi Nabi Muhammad itu merupakan nabi terakhir yang diutus oleh Allah ke dunia untuk meluruskan kembali ajaran yang benar. Menjelang kerasulannya, beliau sering berdiam diri dan mengasingkan diri di luar Mekah. Diangkat sebagai rasul pada 17 Ramadan 13 tahun sebelum Hijriah tahun 610. Kemudian pada prioritas dakwah Nabi Muhammad, Mekah merupakan tempat dakwah Nabi Muhammad. Yang pertama kali dakwah beliau kepada masyarakat Mekah diprioritaskan pada hal-hal yang bertujuan untuk mengajarkan ketauhidan. Pada masa jahiliyah terdapat suatu kepercayaan sebagai Tuhan seperti penyembahan berhala, bulan, bintang, jin, roh, arwah nenek moyang, matahari, malaikat, dan ajaran yang tidak sesuai Islam pada masa itu. Islam datang membawa ajaran tauhid, menyebarkan dan permintaan hanya kepada Allah yang Maha Esa, yang tak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian kondisi masyarakat Mekah yang menyembah berhala. Jadi Nabi Muhammad ini mendapatkan tugas mengajak seluruh masyarakat Mekah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajakan Nabi Muhammad tersebut sangat bertentangan dengan kondisi masyarakat Mekah pada saat itu yang menyembah berhala. Kemudian menegaskan adanya hari pembalasan atau hari kiamat kepada masyarakat Mekah. Nabi Muhammad menegaskan dan berusaha meyakinkan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Mengubah perilaku masyarakat jahiliyah pada masa itu, tradisi yang melanggar akidah yang baik, melanggar hak asasi manusia, merusak tatanan sosial dan tatanan pribadi yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini berusaha meluruskan secara bertahap dan mencontohkan di dalam kehidupan sehari-hari supaya mudah diterima oleh masyarakat. Jadi Nabi Muhammad ini diberikan gelar rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebelum diangkat menjadi nabi,
dan Rasul, masyarakat Mekah mengakui kebaikan dan kejujuran Nabi Muhammad. Nah, mungkin sampai di situ saja penjelasan dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.